Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, oke? Kita ketemu lagi di channel ini dan aku tetap akan beri general reading untuk kalian. Tetapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu, aku mau memperkenalkan dulu Oracle Cards buatan aku. Di sini aku punya 3 Oracle Cards kali ini. Nah, yang ini adalah Life as We Know It Oracle. Ini ada 88 kartu ya. Ini ada 88 kartu plus ada 1 kartu pengantar ya. Nah, di dalamnya ada pesan-pesan yang cukup eksplisit ya, sangat jelas sekali. Mudah dibaca, mudah dipahami. Tetapi kalau kalian membacanya dengan intuisi, kalian mungkin bisa mendapatkan pesan lebih ya. Oke, jadi penggunaannya mudah. Kalian hanya pikirkan situasi kalian atau pertanyaan kalian. Nah, kemudian kalian kocok dan kalian cukupkan sesuai dengan intuisi dan perasaan kalian aja. Lalu kalian ambil kartu yang sesuai dengan intuisi kalian. Kalian mau ambil dari arah mana terserah. Kalian mau ambil berapa banyak terserah. Ikuti intuisi kalian. Lalu kalian bisa baca pesan di baliknya gitu ya. Jadi ini isinya adalah pesan-pesan yang cukup jelas ya. Sudah eksplisit gitu loh pesannya. Oke, mudah dipahami dan kalau kalian memang butuh perspektif lain gitu ya, atau pesan-pesan lain dari Life as We Know It Oracle gitu, kalian bisa menggunakan ini gitu ya. Tentu saja bisa ya kan. Kalau kalian butuh perspektif lain untuk situasi kalian, kalian bisa menggunakan Life as We Know It Oracle ini. Oke, caranya mudah seperti yang aku bilang. Kalian cukup pikirkan situasi kalian atau pertanyaan kalian, lalu kalian bisa shuffle atau kocok ya. Dan kalian bisa hentikan pengocokan kalau kalian anggap sudah pas, sudah cukup ya. Oke, misalkan ini sudah cukup, kemudian ambil kartu yang sesuai dengan intuisi kalian dan tinggal baca pesan di baliknya ya. Kartunya berapa banyak yang mau diambil itu terserah kalian. Oke, ini untuk Life as We Know It Oracle. Dan ini untuk The Dust Tipping Oracle gitu ya. The Dust Tipping Oracle ini ada 44 kartu. Oke. Sebenarnya pesan di baliknya juga sudah cukup jelas gitu ya. Tetapi kalau dibaca juga dengan intuisi, ada pesan-pesan yang lebih luas lagi yang bisa didapat ya. Selanjutnya ada Ocean of Emotion Oracle. Oke. Ini juga ada 44 kartu gitu ya. Sama, kalau dibaca dengan intuisi gitu ya, akan dapat pesan yang lebih luas lagi dari setiap kalimat atau katanya, oke? Kalimat atau kata-katanya gitu, oke? Sebenarnya kalau menurut aku, Life as We Know It Oracle ini bisa digunakan hanya 1 kartu ini gitu ya. Maksudnya ini kan sudah sangat jelas. Life as We Know It Oracle ini bisa kalian gunakan hanya kartu ini aja. Tetapi kalau kalian mau menggunakan untuk mendukung tarot reading, itu juga bisa. Sama sih. The Dust Tipping Oracle dan The Dust Tipping Oracle dan Ocean of Emotion juga bisa digunakan untuk mendukung tarot reading. Dimana kita tahu juga bahwa tarot dan psikologi itu ada hubungannya dan itu bisa dibaca dari jurnal atau skripsi psikologi ya. Oke, ini bisa dibuat untuk mendukung tarot reading juga. Kalau enggak pun ini bisa dibaca sendiri. Maksudnya hanya menggunakan 1 kartu ini. Hanya menggunakan kartu Oracle ini pun juga bisa sebenarnya, oke? Itu aja kalau dari aku ya. Jadi kalau kalian mau order, kalian bisa langsung DM Instagram aja ya. Dan ini aku buat untuk apa ya? Untuk memenuhi kebutuhan aku dalam sesi membaca gitu ya. Sesi membaca terutama kalau aku mau buat konten atau kalau mau mengerjakan konsultasi gitu ya. Tetapi intinya aku membuat ini sudah aku sesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Kira-kira aku pilih gitu ya pesan-pesan yang sekiranya bisa mewakili situasi kalian di luar sana gitu ya. Situasi kita semua di luar ya, kita semua lah ya, termasuk situasi kalian di luar sana, oke? Jadi itu aku sih merasa cocok ya waktu pertama menggunakan kartu ini ya. Aku saat kartu ini sudah jadi, aku coba pakai aku sempat memakai ini untuk konsultasi klien gitu, dan aku bisa langsung
nyambung gitu loh dengan kartu ini. Itu kalau pengalaman aku ya gitu ya. Jadi aku akan menggunakan kartu oracle-ku ini untuk general reading ya kali ini, dan seterusnya aku pikir aku juga akan memakai ini sih, karena ya ini memang sudah aku buat sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan yang sudah aku pertimbangkan gitu. Oke, itu saja. Nah, kali ini aku akan buat general reading sesuai dengan request kalian gitu ya. Akhir-akhir ini banyak yang request tentang apakah dia atau mereka bahagia dengan pasangannya saat ini gitu ya. Ya nggak apa-apa ya, aku akan buatkan ini untuk menyenangkan hati kalian gitu ya. Kalau kalian memang pengen banget dengan tema itu, dengan judul itu gitu, nggak apa-apa. Cuman pesan aku, kalian jangan hanya fokus memikirkan apakah mereka bahagia dengan pasangannya gitu. Jangan hanya fokus di situ gitu ya. Di balik pertanyaan itu kan sebenarnya kalian masih menyimpan banyak harapan sama mereka gitu ya. Iya nggak? Takutnya nanti kalau beneran mereka happy dengan pasangannya, takutnya kalian sedih lagi. Tapi enggak lah ya, nggak usah kayak gitu juga, biasa aja. Nah, itu loh maksud aku. Jadi kalau kalian bahagia dengan kebahagiaan mereka ya sudah gitu ya kan. Tapi kalau situasi mereka justru hanya memberikan trigger kalian dan membuat kalian sedih, ya gimana ya? Ya sebenarnya kalian juga nggak usah fokus di situ. Jadi intinya, oke, aku akan buatkan fun reading ini, general reading ini untuk kalian, untuk menyenangkan kalian, untuk hiburan kalian gitu. Tetapi tetap ingat gitu ya, jangan fokus mempertanyakan atau jangan fokus sama, ya itu tadi, sama pikiran itu. Kira-kira mereka bahagia nggak ya sama pasangannya yang sekarang? Daripada kalian hanya fokus di situ dan akhirnya jadi stuck dan nggak move on gitu ya. Kalian lebih baik fokus sama kebahagiaan kalian sendiri. Kalian fokus membangun kebahagiaan kalian sendiri gitu. Karena kebahagiaan itu pasti dimulai dari mindset ya, agar lebih stabil lah ya, intinya gitu ya kan. Oke, jadi tetap jangan lupa untuk membahagiakan diri kalian ya. Fokus membangun kebahagiaan kalian gitu ya. Kalau terus stuck pada pertanyaan itu, nanti takutnya kalian lupa untuk bahagia. Jadi kapan kita berkembang gitu kan kalau stuck terus di situ gitu ya nggak? Jadi it's okay, ini untuk hiburan, tetapi tetap fokus pada kebahagiaan kalian dan fokus untuk membangun hidup kalian gitu ya. Jadi good luck buat kalian semua lah ya. Oke, kali ini aku akan buatkan ya untuk ya hiburan dan sesuai request kalian juga ya, untuk menyenangkan kalian gitu ya. Kira-kira mereka bahagia nggak sih sama pasangannya yang saat ini gitu ya? Oke, kita lihat saja di sini. Di sini kita akan buat 3 grup saja. Kalian pikirkan saja orangnya, kalian pikirkan siapa yang mau kalian tanyakan di sini gitu ya. Siapapun itu gitu ya. Lalu kalian pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian. Kalian pilih grup yang sesuai dengan intuisi kalian, bukan dari kata-katanya, bukan dari nama kartunya, tapi sesuai dengan intuisi kalian setelah kalian memikirkan wujud orangnya itulah ya. Oke. Ya, kita buat 3 pilihan saja sudah cukup ya. Kira-kira apakah mereka bahagia gitu ya dengan pasangannya yang saat ini? Oke, kita lihat. Oke. Oh, di sini ada Four of Wands. Ada Three of Pentacles, ada Nine of Pentacles. Oke. Ingat, jangan memilih berdasarkan nama kartunya, tetapi pilih sesuai dengan intuisi kalian. Oke? Kalau kalian sudah tahu mau memilih kartu yang mana, langsung cek di description box. Di situ ada timestamp yang sudah aku sediakan. Oke? Kita langsung ke pembacaannya untuk grup 1. Oke, hai yang memilih grup 1 di sini, yang memilih kartu Four of Wands di sini. Kali ini aku akan baca tarotnya dengan oracle cards buatan aku ya. Jadi buat yang mau order, mau pesan, atau mau beli oracle cards buatan aku ini, tinggal DM Instagram aja, oke? Ini aku pakai The Dusty Pink Oracle, kemudian nanti aku juga akan shuffle, dan aku akan pilih dari Life as We Know It Oracle, kira-kira pesan apa yang maksudnya kira-kira pesan apa untuk situasi ini dari Life as We Know It Oracle. Nanti akan aku ambil juga dari Oracle ini, oke? Nah, kalau aku lihat di sini, ini menarik banget loh ya. Di sini ada understanding, di sini ada communication, dan di sini ada scar ya. Lalu di deck di kartu paling bawah itu ada destiny. Nah,
Kalau aku lihat di sini, nah di kartu bawah tarotnya ini pun ada Ten of Swords, oke? Kelihatan banget menyakitkan ya di sini. Tapi sebelumnya aku kasih tahu dulu, yang dealing di sini Sun, Moon, Rising atau Venusnya ya. Aku melihat di sini energi yang kuat itu ada Taurus, ada Aquarius, ada Scorpio, ada Leo. Taurus lumayan kuat di sini. Aquarius tadi aku sudah sebutkan. Leo juga udah aku sebutkan. Oke. Kira-kira itu adalah energi yang kuat terlihat di sini ya. Nah, aku lihat di sini gini. Di sini ada Four of Cups, di sini ada Ace of Swords sama Seven of Wands. Gini ya, aku melihatnya sih sepertinya dia punya masalah dengan pasangannya saat ini. Kalau ini resonate, ingat ya, ini adalah general reading, tidak harus resonate dengan semuanya. Ambil yang resonate. Kalau nggak paham dengan poin yang disampaikan, artinya tidak resonate, pesannya bukan untuk kalian, jadi jangan dipaksakan. Oke? Tapi sebelumnya lebih baik baca description box karena di situ ada penjelasan soal general reading gitu, biar tidak terjadi kesalahpahaman, terutama yang baru datang di channel ini, oke? Nah, aku melihat di sini di Four of Cups ini kelihatannya dia sedang tidak menikmati situasinya, ya, situasi hubungannya dengan orang yang sedang bersama dia tentunya, ya. Aku melihat di sini ada kekecewaan. Kayak gimana ya? Aku melihatnya di sini unhappy, itu jelas ya, udah terjadi unhappy di sini. Apalagi di sini ada scar, ada understanding dan ada communication. Jadi kelihatannya dia punya masalah, jelas ya, dia punya masalah komunikasi dengan pasangannya. Sepertinya ya, gini, ini masalah perspektif dan masalah karakter sama pasangannya, ya. Seperti yang kita tahu, kita tidak harus memaksakan orang itu harus cocok juga, karena mungkin ada karakter di mana mereka lebih baik jadi teman daripada jadi pasangan. Ada kan yang seperti itu. Intinya jangan memaksakan yang berkaitan sama perasaan atau karakter seseorang atau kenyamanan seseorang gitu kan. Takutnya nggak bagus ke depannya gitu. Jadi ya gimana ya, kalau kita rasa kita bisa jalan dengan orang tersebut, ya bisa punya hubungan yang sehat sama orang tersebut, ya nggak apa-apa dilanjutkan. Tetapi kalau enggak, ya nggak usah dipaksakan. Maksudnya jangan dipaksakan karena obsesi gitu ya, karena obsesi mungkin harus menikah atau ingin menikah, atau obsesi dengan orang tersebut, atau obsesi dengan background orang tersebut gitu ya, atau takut sendiri gitu. Tapi intinya jangan membohongi diri kayak gitu ya, karena takutnya apa ya, dampak jangka panjangnya itu loh yang dikhawatirkan gitu kan, seperti itu. Oke, jadi dengarkan atau pertimbangkan intuisi dan suara hati gitu ya. Aku melihat di sini masalah karakter sih antara dia dengan pasangannya. Jadi karakter yang emang udah sulit disatukan gitu. Jadi karakter mereka yang berujung pada mereka nggak bisa membangun komunikasi yang baik dan sehat gitu. Sehingga apapun masalah yang terjadi di antara mereka itu tidak benar-benar diselesaikan, dibicarakan dan diselesaikan langsung gitu loh, clear gitu. Nggak kayak gitu. Ini kayaknya kayak yang satu mungkin ini pasangan bukan pasangan. Mungkin ini orang yang kalian tanyakan, maksudnya mungkin salah satu di sini kayak malas untuk menjelaskan dan malas untuk menemui perdebatan. Jadi memilih untuk menghindar. Yang satu pihak seperti itu. Pihak yang lain kurang peka, atau pihak yang lain itu gini. Mungkin dia tahu sebenarnya apa yang dia lakukan itu menyakiti pasangannya, cuman kayak mungkin dia lebih memilih denial, atau dia lebih memilih menutup mata dan menutup telinga. Tidak mempertimbangkan indranya itu, menangkap pesan-pesan dari situasi mereka gitu. Kan ada orang yang cenderung cuek gitu loh. Dia pikir, oh udahlah itu nanti akan berlalu gitu. Ada orang yang punya karakter kayak gitu loh, cuek. Jadi kalau ada masalah apapun, dia cenderung tidak mau memikirkan itu. Yang penting mungkin itu sudah berjalan sesuai dengan pandangannya, sesuai dengan pilihannya. Dan orang-orang yang kayak gini, pertama mungkin ini bukan masalah nggak peka juga sih, tapi kayak memang
keinginannya untuk lebih memahami orang lain itu juga kurang gitu. Mungkin saja seperti itu gitu ya. Jadi udah parah kadar cueknya. Apalagi pasangannya sendiri. Kedua, mungkin saja dia juga orang yang cukup dominan. Sebenarnya dominan asal demokratis sih. Gak apa-apa, mungkin maksudnya dominan dalam hubungan ini, tapi dia lebih demokratis dan mengayomi sih gak masalah gitu ya. Tapi dominan cenderung memilih atau memaksakan pilihannya, pendapatnya untuk disepakati bersama gitu, tanpa mendengarkan perasaan orang lain atau mempertimbangkan perasaan orang lain, apakah pasangannya setuju atau tidak, itu nggak dipertimbangkan gitu. Yang dia pikirkan pilihannya, pandangannya, perspektifnya itu yang terbaik gitu. Jadi apa ya? Iya cenderung akhirnya controlling gitu. Terus dia dia lupa gitu bahwa hal seperti itu, ignorance seperti itu ya, acuh seperti itu, lama-lama justru jadi bumerang buat dia, buat hubungannya. Itu yang bahaya sebenarnya. Mungkin dia sekedar puas, pasangannya diam, oke, pilihannya ini yang dijalankan gitu ya. Akhirnya kesepakatannya itu adalah sesuai dengan perspektifnya gitu. Jadi kayak sekedar menguasai situasi menurut aku gitu, tanpa mempertimbangkan kenyamanan orang lain atau suara orang lain di sini. Seakan-akan orang lain itu akan nyaman dan akan cocok begitu aja gitu loh. Itu bahaya banget loh orang kayak gitu. Itu terlalu parah menurut aku kalau benar seperti itu ya. Siapapun itu bahaya banget gitu. Jadi mungkin dia pikir pandangannya itu yang terbaik. Jadi itu yang harus disetujui gitu ya. Yang satu malas berdebat, terus akhirnya memilih ya udah terserah mengikuti. Yang satu nggak peka dan udah terlalu cuek gitu loh. Dan yang dia peduli hanya pandangannya, dan dia masih memiliki apa yang ya saat itu dia miliki. Cuman kan balik lagi, mungkin dia memiliki fisiknya, tapi belum tentu dia memiliki hati dan pikirannya gitu kan. Jadi dia anggap itu sudah baik-baik aja, biasa aja gitu. Dia nggak sadar, dia nggak mikir jangka panjangnya itu berbahaya. Karena itu bisa jadi bumerang, itu bisa jadi bom waktu. Belum tentu pasangannya nyaman dengan situasi itu. Kalau nggak nyaman dan terus dia tahan, itu hanya akan merusak hubungan mereka ke depannya. Itu hanya akan jadi bom waktu. Karena apa? Karena ada scar di sini yang akhirnya nggak beres-beres, tidak diperbaiki, tidak ada komunikasi, tidak ada pembicaraan dari hati ke hati gitu loh. Itu bahaya banget. Saat mungkin bom waktu itu sudah meledak gitu ya, bom itu sudah meledak gitu, di situ baru dia menyesal. Tapi kan tidak semudah itu, maksudnya gimana ya? Ini tuh situasinya nggak kayak semudah itu orang sudah sakitnya parah ke dokter pasti sembuh gitu. Tidak semudah itu, tergantung tingkat keparahannya sudah sampai mana. Bisa saja sembuh tapi cacat mungkin, bisa saja sembuh tapi nggak bisa sembuh total, ada hal yang harus diikhlaskan mungkin, atau bahkan yang paling buruk memang tidak bisa terselamatkan gitu. Jadi tergantung tingkat keparahannya gitu. Makanya kan jangan meremehkan masalah itu, jangan meremehkan situasi itu, jangan meremehkan penyakit itu gitu loh. Ya ketika dia sudah ditampar dengan keadaan gitu, pasangannya memilih mundur, memilih keluar dari situasi ini. Akhirnya pecah itu konflik ya. Akhirnya pecahlah itu perang itu gitu ya. Terjadi konflik gitu ya, yang sudah nggak bisa dihindari lagi. Bom itu sudah meledak gitu kan, yang selama ini ditahan-tahan gitu. Saat akan memperbaiki situasi itu sudah susah, karena luka itu sudah terlalu lama ada di situ dan nggak dibereskan gitu loh. Udah susah banget gitu. Orang yang udah kehilangan perasaannya, yang udah terluka separah itu nggak semudah itu loh dia bisa kembali perasaannya. Mungkin memaafkan oke lah ya, dia berusaha berbesar hati memaafkan, tapi perasaan itu nggak bisa ditipu gitu loh. Belum tentu dia punya perasaan yang sama seperti dulu. Belum tentu perasaan yang dulu itu akan kembali, itu belum tentu gitu. Bisa aja dia rasanya sudah hambar, sudah nggak nyaman, itu bisa aja gitu loh. Membalikan perasaan orang kan gimana ya, kelihatannya gampang tapi susah. Kok gampang tapi susah gampang gitu ya.
Iya sih, maksudnya intinya membalikan perasaan orang itu tidak selalu semudah itu, apalagi kalau sudah terluka sedalam itu. Mengubahnya tidak semudah membalikan telapak tangan gitu loh. Bahkan komunikasi dari hati ke hati belum tentu langsung bisa kembali perasaan itu. Bisa saja sudah menguap dan sudah gak pernah bisa kembali, atau susah kembali. Jadi hati-hati, kalau luka sudah dibiarkan di situ lama itu hati-hati banget. Ya, intinya perasaan itu nggak bisa ditipu. Kita nggak bisa membohongi perasaan. Jadi jangan meremehkan itulah ya. Itu mungkin pesan buat mereka sih. It's okay, dan buat kita semua ya, agar tidak seperti itu gitu. Jadi ketika orang itu sudah benar-benar kecewanya berat gitu, itu belum tentu kemesraan di antara mereka itu akan kembali seperti dulu. Itu belum tentu. Itu nggak semudah itu. Bahkan orang itu untuk menyembuhkan lukanya atau hubungan mereka itu belum tentu bisa selesai dalam satu komunikasi atau satu sesi konseling gitu misalnya. Belum tentu loh, apalagi kalau lukanya sudah banyak, sudah lama, sudah menahun, sudah kronis gitu ya. Iya kan, apalagi sudah bawaan karakter gitu. Sudah bawaan karakter itu maksudnya gini. Misalkan orang ini sudah terluka, pihak A sudah terluka, pihak B itu cenderung keras. Misalkan untuk menyembuhkan luka pihak A, itu pihak B itu harus bersabar gitu loh. Memberikan pendekatan komunikasi, menyalurkan kasih sayangnya dengan sabar gitu. Tetapi orang yang sudah terluka ini mungkin tidak semudah itu bisa memberikan respon yang menyenangkan gitu, karena dia sudah terlukanya udah banyak gitu. Nah, sedangkan pihak B itu mungkin orang yang nggak sabaran gitu kan, keras gitu misalkan. Terus mungkin dia berpikir, oh gue udah berusaha memperbaiki tapi dia kok responnya seperti itu, dia nggak punya itikat yang baik gitu loh. Satu sisi pihak B juga nggak mengerti bahwa pihak A sudah lama terlukanya gitu loh. Sehingga proses penyembuhan, treatment itu nggak bisa sederhana itu, sesingkat itu juga gitu. Bahkan mungkin tidak cukup hanya dengan satu sesi seperti yang aku bilang tadi gitu loh. Jadi itu yang harus dipahami pihak B. Tapi kan tidak semua orang bisa memahami situasi seperti itu. Apalagi kalau pihak B itu karakternya, sudah bawaan karakternya itu keras, gak sabaran, impulsif gitu. Jadi begitu mendengarkan respon pihak A, dia akhirnya kembali impulsif gitu. Kembali impulsif dengan mungkin bisa mengatakan atau bersikap dengan mengatakan hal-hal yang gak enak, atau bersikap juga nggak enak gitu. Jadinya luka pihak A juga nggak sembuh gitu. Jadi kayak akhirnya situasi di sini sudah toksik gitu loh. Ya maksud aku pembawaan karakter itu seperti itu gitu. Makanya tidak semua orang mungkin bisa punya kemampuan healing itu gitu loh. Apalagi ada quotes bagus juga, katanya kita itu tidak bisa healing di tempat kita mendapatkan luka tersebut. Katanya gitu loh. Karena di situ udah terlanjur toksik juga sih sebenarnya gitu. Kayak gitu sih. Jadi maksud aku udah pembawaan karakter itu bisa jadi kayak gitu. Contohnya case-nya seperti itu. Pihak B yang memang karakternya sudah seperti itu. Jadi saat dia berusaha memperbaiki pun dia udah susah gitu. Karena yang satu butuh kesabaran untuk menghadapi yang satu butuh kesabaran, sedangkan pihak B ini sudah nggak sabar, mudah impulsif gitu, ya kan? Bukan mudah, memang impulsif gitu. Dan keras juga. Akhirnya mereka nggak pernah bertemu di satu titik gitu. Jadi luka itu nggak pernah beres juga jadinya. Nah itu kalau kasusnya udah kayak gitu tuh susah gitu loh. Jadi itu yang harus diwaspadai. Intinya tuh jangan terlalu cuek gitu ya. Kalau memang orang itu penting buat kita gitu, ada kalanya kita juga harus lebih kayak lembut lah ke dia atau ke mereka gitu. Kayak yang penting ini perlu mendengarkan juga. Jadi menurut aku apalagi di sini ada understanding, ada communication gitu ya. Melihat dari perspektif satu dan lainnya. Ya, komunikasi selalu dibutuhkan untuk masa depan yang lebih baik, terbuka dan memahami untuk mencari jalan tengah. Wih, ternyata bisa gitu ya, bisa relate gitu sama tarotnya gitu ya. Itu, oke. Kemudian ini scar. Ya, something is painful but beautiful in other version. Apa yang mereka pilih saat ini tidak lepas dari sejarah yang mereka lalui. Soul connection bisa menjadi trigger luka itu kembali
terasa atau membantu proses healing. Oke. Ya, itu pesannya dari The Dusty Pink Oracle buatan aku. Kalau mau order bisa DM Instagram tentunya ya kan. Jadi itu yang aku dapatkan di sini. Akhirnya situasinya jadi rumit kan kelihatannya, apalagi di sini Ten of Swords, sakit ya, terluka, nggak nyaman, nggak tahan di sini ya, seperti ingin pergi gitu ya, ingin keluar gitu, karena mungkin saja dia merasa tertekan dan merasa sebesar itu terlukanya mungkin ya. Tapi intinya ya balik sih, kunci untuk menjaga hubungan itu ini understanding dan communication ini gitu loh. Jadi coba mendengarkan dan jangan ragu untuk menyampaikan gitu ya. Jadi saat berbicara, berdiskusi dari hati ke hati, it's okay. Pasangan bisa menyampaikan, atau bukan hanya pasangan lah, karena ini kan juga tidak harus tentang romance, tentang apapun. Orang tersebut, orang yang kita sayang itu bisa menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya gitu. Silakan sampaikan apa yang enak dan gak enak. Yang gak enak, yang dia suka itu mungkin bisa jadi jadi informasi buat kita gitu. Sehingga saat kita ingin menyenangkan dia juga, karena kita juga menyayangi dia gitu, kita tahu apa yang dia suka gitu ya, dan apa yang tidak dia suka itu bisa menjadi pertimbangan kita gitu loh dalam bersikap gitu. Bukan berarti orang itu sempurna dan tidak pernah melakukan kesalahan, enggak, tetapi dengan memahami informasi itu, kita itu jadi lebih berhati-hati, meminimalisir terjadinya kesalahan itu, atau minimal kesalahan yang fatal lah jangan sampai terjadi ya, berusaha menghindari itu. Itu karena ada informasi itu didapat dari ada yang berbicara, keduanya berbicara, lalu keduanya juga saling mendengarkan, kayak gitulah intinya, oke? Ya, nah di kartu bawah di sini ada destiny sama spiritual connection ya, sama ada happiness juga ya. Di bawahnya lagi ada happiness, terus di bawahnya lagi ada choice. Oke, aku tahu nih, ini kayaknya tuh dia jadi berpikir gitu loh, karena situasi yang dialami ini ya dengan orang yang saat ini bersama dia jadi mengingat kalian gitu loh. Itu membuat mereka jadi sulit untuk move on dari kalian. Atau intinya gini lah, situasi ini menyadarkan mereka, oh ternyata orang di masa lalu itu sebenarnya orang yang mungkin sudah cukup baik, tapi yang namanya manusia kan memang gak sempurna gitu ya. Sepertinya mungkin ada penyesalan dari pihak dia, dan dia juga teringat sama pasangannya di masa lalu itu gitu ya. Akhirnya jadi perbandingan dengan apa yang dia alami saat ini gitu loh ya. Dia mungkin berpikir, coba kalau waktu bisa ditarik mundur gitu ya, tapi ya nggak bisa lah, please dong ya, makanya hati-hati ya kan. Terus dia berpikir, andaikan dia bisa memilih gitu ya, mungkin dia memilih untuk keluar dari situasi ini gitu loh. Situasi yang gak enak ini jelas mengingatkan dia pada orang dari masa lalu. Itu bisa jadi ya mungkin bisa jadi mantan terindah gitu ya mungkin. Tapi mantan itu gak harus mantan pacar ya, bisa aja mantan crush gitu ya. Tapi pokoknya di sini dia teringat sama mantan ya, atau siapapun itu, mantan apapun itu, tapi orang tersebut pernah punya hubungan yang cukup dalam sama orang ini. Kadang ada loh crush tapi hubungannya udah dalam gitu. Ada yang seperti itu ya kan. Koneksi yang mereka rasakan kuat gitu, ada juga gitu. Ya, kayak gitu. Ya, mungkin aku pikir di sini juga ada spiritual connection gitu ya. Kalian memberikan pelajaran untuk mereka memberikan pelajaran untuk kalian gitu ya. Tapi aku melihat saat mereka mengingat kalian, aku pikir di situ juga ada spiritual connection jelas di antara kalian. Kalau ikatan yang terasa di antara kalian itu cukup kuat ya, itu bisa jadi ya. Tapi aku melihat di sini potensial memang spiritual connection juga sih. Jadi intinya situasi ini mengingatkan mereka pada orang di masa lalu, dan itu bisa jadi kalian. Terus mereka akhirnya sadar gitu lama-lama. Mereka nggak bahagia ya gitu ya. Di sini ada happiness ya. Di sini ada Four of Cups, unhappy, dan di sini ada kartu happiness gitu ya. Di sini ada Six of Wands, di sini ada Seven of Swords, di sini ada Three of Wands. Apa maksudnya ya? Maksudnya gini, mereka di sini berpikir, kok gue lama-lama di sini terus kok nggak happy gitu ya? Ya iya, kebahagiaan itu tergantung dari mereka gitu memang. Ya kan, harusnya dari awal berpikir, kira-kira bisa nggak sih kita itu menjalani hidup dengan orang ini?
jangan coba-coba lah ya. Maksudnya kita yakinkan dulu gitu ya, melihat karakternya gitu ya kan. Kalau karakter sudah parah itu bagaimana mau membangun kenyamanan itu, chemistry itu bagaimana gitu loh. Kalau karakternya udah bentrokan gitu ya. Di sini Seven of Swords, aku melihat mungkin banyak masalah di antara dia dengan orang yang saat ini sama dia ya. Sepertinya banyak masalah antara mereka dengan pasangan mereka saat ini gitu loh, yang nggak selesai-selesai gitu loh. Akhirnya membuat dia berpikir dan melihat ke belakang, melihat orang dari masa lalu yang sepertinya itu adalah spiritual connection gitu. Tapi gini, kalau aku ngomong spiritual connection itu bukan berarti ini ya, harus menikah gitu ya, nggak juga. Spiritual connection itu juga nggak selalu dan tidak harus tentang romance, tidak harus gitu. Oke, sama kayak soulmate. Soulmate itu juga spiritual connection, dan soulmate itu bisa banyak gitu loh. Tidak hanya satu orang dan tidak harus tentang romance, bisa platonic juga, oke gitu. Nah, ini yang membuat masalah yang nggak selesai-selesai ini dan rasa unhappy di sini yang membuat dia berpikir dia ingin kembali sama orang di masa lalu. Ya, ingatan dia semakin kuat tentang orang di masa lalu dan dia berpikir untuk keluar dari situasi ini dan kembali sama orang di masa lalu. Kalau aku lihat di sini. Di sini ada Six of Wands dan di sini ada happiness. Aku melihat kayak dia berpikir, gue nggak bisa nih kayak gini terus. Gue juga butuh bahagia. Gue harus bahagia dan gue harus mengejar kebahagiaan gue. Kira-kira kayak gitu pikirannya ya. Oke. Kemudian itulah yang membuat akhirnya di sini choice ya. Akhirnya kemungkinan dia akan buat pilihan gitu, dan dia akan pada akhirnya orang nggak bisa kan berada di situasi tertekan terus kayak gini gitu. Akhirnya dia akan memilih untuk menjemput kebahagiaannya tentunya gitu ya. Di sini Four of Wands, The Chariot, Queen of Pentacles. Ini yang mungkin akan membuat dia kembali ingin union dengan orang di masa lalu yang masih dia kagumi dan dia cintai, yang koneksinya itu masih kuat gitu loh. Intinya gini, mungkin dia masih mencintai orang ini, tapi saat dia sudah bersama pasangannya ini, dia berpikir, oh ya udah gue sama pasangan gue ini gitu. Begitu realita mengatakan hal ini gitu, yang dia rasakan seperti ini, akhirnya dia berpikir lagi gitu loh. Ingatan dia, perasaan dia, kekecewaan dia, penyesalan dia itu semakin kuat gitu loh tentang orang di masa lalu ini, Queen of Pentacles ini gitu ya. Oke. Kayak gitu. Jadi ya itu yang membuat dia berpikir, kok gue jadi pengen kembali sama dia ya, kok gue jadi pengen union sama dia ya, kayak gitu. Oke, dia jadi berpikir seperti itu. Nah, di sini ada Seven of Cups, Two of Pentacles, ya kan, The World. Nah, di sini sama sih, The World sama Six of Wands ini sebenarnya konteksnya sama-sama memikirkan soal kebahagiaannya. Di sini dia juggling gitu kan. Di sini dia mikir-mikir lagi. Gue pengen sih sebenarnya, maksudnya ralat. Maksudnya gini, dia itu sebenarnya ingin gitu untuk menjaga hubungan ini. Sepertinya nggak mudah juga, maksudnya untuk keluar dari situasi ini gitu. Ya, tetapi makanya dia sudah mencoba bertahan sepertinya. Cuman kok lama-lama nggak ada keadaan yang membaik di sini yang dia rasakan gitu. Lama-lama dia terus tertekan dan dia semakin nggak bahagia hidupnya gitu loh. Di sini dia berusaha realistis. Dia nggak mungkin tertekan terus kayak gini. Dia juga berhak untuk bahagia. Ada pikiran seperti itu akhirnya di sini. Karena sakitnya udah mendalam banget di sini. Kalau kayak gini menurut aku dia sudah berada di titik nggak nyaman sama sekali. Sakit, nggak nyaman, terluka, tertekan, terus suasana di dalam atmosfernya itu sudah toksik, udah nggak sehat, kayaknya udah kayak gitu. Iya sih. Jadi dia mikir kayak, ya udahlah gitu. Ya karena gimana ya, kalau sudah berada dalam satu hubungan ini, akhirnya nggak selalu mudah untuk keluar kan pastinya. Gitu. Tetapi kalau sampai dia berpikir, ya mungkin orang akan berpikir untuk memperbaiki dulu apa yang sudah ada sama mereka saat ini. Tapi kalau benar-benar mereka sudah stuck di situ dan nggak kuat lagi gitu ya, tersiksa gitu ya, mungkin saja akhirnya mereka memilih keluar. Kalau mereka sudah memilih keluar, artinya mungkin saja ini sudah benar-benar situasinya berat gitu loh buat mereka. Kalau sampai mereka berpikir untuk keluar gitu ya. Oke, nah aku akan coba
shuffle dari Life as We Know It Oracle aku ya. Kalau yang mau order bisa GM Instagram ya. Aku akan tarik pesan atau perspektif apa dari Oracle ini, dari Life as We Know It Oracle ini, oke? Sabar ya, kalau shuffle itu memang harus santai. Kayak gitu, oke? Kira-kira pesan tambahan apa sih untuk mereka yang ada, kira-kira pesan tambahan apa gitu untuk orang-orang yang berada di situasi ini ya, di grup 1 ini. Pesan tambahan apa ya yang bisa untuk mereka? Oke. Pesan tambahan apa? Untuk mereka yang ada di situasi ini, di grup 1 ini. Pesan tambahan untuk grup 1 di sini apa? Oke, ini yang ada di deck bawah ya. Kartu yang ada di bawah maksudnya. Oke, aku bacakan ya. Aku bacakan pesan di bawahnya aja ya. Yang perspektif aku ini ada di bawah ya. Ini quotes yang umum ya, yang kita tahu. Nah, yang di bagian bawah ini adalah perspektif aku gitu. Oke, aku bacakan perspektif aku aja ya. Seseorang yang hanya menggunakan waktunya untuk fokus mencari kekurangan orang lain adalah orang yang rugi atas waktu dan energinya. Mereka bukan lawan, apalagi ancaman, tetapi nikmati dan lakukan yang terbaik untuk hidupmu. Oke, mungkin gini, ya mungkin saja sebagian dari kalian ini sudah hubungan yang resmi gitu ya, sehingga sulit untuk keluar gitu. Mungkin saja ya, tetapi mungkin saja orang ini berpikir kalau dia keluar nanti apa kata orang. Nanti dia harus menghadapi konflik apa gitu loh. Mungkin itu yang ada di benaknya juga ya, yang jadi pertimbangan dia gitu. Tapi di sini kayak akhirnya mungkin dia dapat pesan kayak, oh gue emang harus melakukan yang terbaik untuk hidup gue. Karena kebahagiaan gue itu adalah tanggung jawab gue gitu loh. Kayak gitu, mungkin dia berpikir di situ, berpikir seperti itu akhirnya, oke? Jadi intinya kadang kalau kita hanya mendengarkan orang terus itu pusing juga sih ya. Apalagi kalau pilihan pribadi ya, pilihan hidup itu ya sudahlah ya, ikuti pertimbangan intuisi dan suara hati ya. Itu adalah tanggung jawab kita gitu. Kalau terus mendengarkan orang mungkin nggak ada habisnya, karena orang-orang juga punya perspektifnya masing-masing gitu ya. Ini kan untuk hidup orang itu sendiri kan, bukan untuk bukan kebijakan publik gitu loh. Kalau kebijakan publik kan kita memang harus mempertimbangkan pendapat banyak orang gitu loh di situ. Tetapi kalau untuk kehidupan kita sendiri ya itu adalah hak dan tanggung jawab kita gitu loh ya. Oke, nah kalau aku lihat di sini mungkin gini ya. Ini aku baca pesannya dari perspektif aku aja yang ada di bawah. Rasa iri hanya menghancurkan seseorang, apalagi jika terobsesi menyakiti orang lain karena rasa itu. Selama seseorang terjebak di situ, ia tidak akan kemana-mana dalam hidupnya. Langkah awal keluar dari itu, menemukan kelebihan dan mengembangkan kontrol pikiran dari rasa iri yang tidak membangun. Oke, maaf ya, mungkin saja ini pesan juga untuk kalian. Jadi gini, bukan berarti kalian iri, it's okay, relax. Tapi intinya gini, ini kan sebenarnya sesuai dengan pertanyaan juga ya. Jangan terlalu memikirkan. Maksudnya gini, jangan terlalu fokus memikirkan, oh dia saat ini bahagia sama pasangannya nggak ya gitu. Sebenarnya gini ya, kita juga nggak perlu membohongi diri lah ya. Maksudnya di balik pertanyaan itu kan pasti mungkin ada harapan gitu. Mungkin kalian pengen balik sama dia, pengen balik sama mereka kayak gitu ya kan. Tapi intinya kalau kita ini ya, menurut aku kalau orang itu fokus sama kebahagiaannya, dia nggak akan sibuk sama orang lain. Maksudnya dalam arti kalau orang itu masih berharap orang lain itu tidak bahagia, mungkin saja dia sebenarnya nggak bahagia gitu. Jadi kalau
dia sudah bahagia, dia nggak akan berharap orang lain itu nggak bahagia gitu lah, intinya, ngerti ya maksudnya? Ya maksudnya rasa iri itu gitu loh. Aku nggak bilang kalian iri juga sih gitu. Ini kan bisa dibaca dengan intuisi juga gitu loh. Nggak harus iri konteksnya. Tapi saat orang itu terlalu sibuk memikirkan orang ini bahagia nggak ya hidupnya gitu. Pentingnya apa gitu? Apakah maksudnya kalau dia nggak bahagia terus kalian mau mengejar untuk membahagiakannya loh? Maksudnya gini loh. Apa ya? Intinya sih, kalau orang itu sudah bahagia dengan hidupnya, dia tuh nggak akan berpikir atau fokus untuk mencari-cari apa yang tidak bahagia di hidup orang lain. Dalam artian, mungkin dia punya harapan kecil di situ dari ketidakbahagiaan orang. Ngerti nggak maksudnya? Karena konteksnya ini bukan ingin kayak membantu orang itu bahagia juga gitu loh. Ngerti kan maksudnya? Jadi ya mungkin kayak rasa iri gitu. Jadi kayak kalau kita fokus, oh kok orang itu kelihatannya bahagia banget ya gitu. Orang itu beneran bahagia banget gitu. Atau apa sih yang tidak bahagia di hidupnya? Maksudnya kita terlalu fokus di hidup orang dalam konteks seperti itu. Dalam konteks seperti itu gitu ya. Ya itu artinya mungkin kita gak bahagia sama hidup kita gitu. Kalau kita sudah bahagia sama hidup kita gak fokus mencari-cari kekurangan hidup orang lain gitu ya. Gak akan fokus hanya menangisi kebahagiaan orang lain. Intinya gitu, ngerti ya? Semoga ngerti, oke? Oke. Ini mungkin pesan juga bagaimana kita lebih baik fokus untuk membangun hidup kita sedikit demi sedikit, gak apa-apa, yang penting tetap ada perubahan gitu ya. Oke. Nah ini, kebahagiaan dimulai dari mindset seseorang, bagaimana ia berusaha membahagiakan dirinya dengan afirmasi positif. Pemikiran dan keyakinan positif itu yang membantunya menarik abundance dari semesta. Jadi intinya kalau orang itu sudah fokus membangun hidupnya, orang itu kemungkinan akan bahagia karena dia sudah fokus sama dirinya, gak fokus sama hidup orang lain. Saat dia sudah memaksimalkan dirinya, memaksimalkan hidupnya, dia akan attract atau menarik hal-hal positif dari semesta. Ya, termasuk orang yang terbaik untuk dia mungkin, ya kan? Atau orang yang memang destininya untuk dia gitu. Destininya bersama dia gitu. Bisa saja dia menarik itu. Tapi mungkin saja kalau ada pertanyaan kapan gitu, kapan, mungkin memang dia harus memaksimalkan dirinya dulu, membangun hidupnya, bahagia dulu dengan atau tanpa orang lain. Di situ saat dia sudah tidak mengharapkan, tiba-tiba apa yang dulu pernah diharapkan itu datang gitu. Bisa seperti itu gitu ya. Oke, nah ini aku baca aja. Berbesar hati memahami hak orang lain untuk merasa nyaman. Memahami setiap orang memiliki hak dengan hidupnya. Tidak perlu memaksa pikiran dan fisiknya. Berbesar hati untuk memberi jarak jika seseorang itu merasa terganggu dan tidak nyaman. Ini sebenarnya pesan untuk menjaga hubungan sih. Apalagi seperti yang aku bilang tadi, ini udah ada rasa tidak nyaman, udah toxic gitu loh. Ya, jadi di sini ada yang merasa tidak nyaman, jadi terus menghindar. Terus pihak lain yang merasa pasangannya itu menghindar, dia jadi stres gitu loh. Dia cenderung memaksakan. Padahal yang namanya luka itu kan nggak bisa dipaksakan. Luka itu lagi apa ya? Luka itu lagi meradang. Itu nggak bisa dipaksakan disentuh terus kayak gitu, nggak bisa. Gitu loh. Kita harus menghargai mungkin dengan waktu, dengan itulah jarak gitu ya, untuk nggak terus mengorek-ngorek luka itu gitu. Untuk membantu agar luka itu bisa sembuh juga, mempercepat proses healing gitu misalnya. Tapi aku merasa di sini udah ada yang nggak nyaman, dan yang satu pihak yang lain itu merasa frustasi gitu melihat pasangannya itu cenderung menghindarinya karena memang sudah nggak nyaman kayak gitu sih. Itu pesan dari oracle aku ya, dari Love As We Know It Oracle. Kalau kalian mau order atau pesan, kalian bisa langsung DM Instagram aja. Oke, itu saja untuk grup 1. Jangan lupa like dan share. Kalau suka, kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 1, good luck buat kalian. Oke, ini untuk grup 2 yang memilih kartu Three of Pentacles. Apakah mereka bahagia dengan pasangannya gitu ya? Oke, di sini aku akan shuffle untuk oracle cards ya, oracle cards dari aku, oracle cards buatan aku ya. Kalau mau order atau pesan bisa langsung DM Instagram aja ya. Aku akan shuffle nih ya. Kira-kira pesan untuk situasi di sini. Apakah mereka memang
bahagia gitu dengan pasangannya gitu ya. Pesan untuk mereka di sini. Oke. Ya. Oke. Ya, oke. Aku ambil kartunya lumayan banyak nih. Tapi sebenarnya 3 aja udah cukup sih. Gini, ini pesan yang aku dapat di sini ya. Ini heart and homeland ya. Telepathy and communication. Trust ya. Abundance. Caution. Oke. Gini, kalau aku lihat sih sebenarnya mereka juga berusaha menikmati hubungan mereka dengan pasangannya. Aku sih nggak melihat ini kayak grup 1 yang kayaknya banyak sekali konflik gitu ya, membuat mereka jadi nggak nyaman di dalam, padahal mereka itu sebenarnya sudah berusaha juga gitu, ingin fokus sama hubungannya itu gitu. Tapi ya itu konflik yang konflik yang ada di antara mereka lah, itu yang di grup 1 gitu ya. Kalau grup 2 ini aku nggak melihat intinya, setidaknya sejauh ini aku nggak melihat mereka itu sebenarnya sedang berada di konflik yang besar gitu. Aku nggak melihat kayak gitu sih. Aku nggak melihat mereka sedang didera konflik dengan pasangannya gitu. Dan aku melihat di sini mereka juga berusaha untuk bahagia dengan pasangannya. Cuman, nah ini ada yang menarik. Cuman ya, di sini ada Eight of Pentacles, ada Four of Wands. Terus kenapa di sini ada Five of Cups? Ini menjelaskan kartu Heart and Homeland. Ini yang aku bilang. Konflik di antara dia dan pasangannya, mereka dan pasangannya itu sebenarnya kayaknya ya sejauh ini belum terlihat besar atau krusial sih. Tetapi yang jadi masalah adalah hati mereka. Kayaknya hati mereka nggak ada di situ deh. Karena di sini ada Five of Cups. Mereka kelihatan berusaha untuk bahagia juga sama pasangannya. Kayaknya hubungan mereka juga relatif baik kok aku lihat di sini. Tapi nggak tahu ya. Kayak mereka nggak bisa membohongi hatinya karena di sini ada Five of Cups dan di sini ada Heart and Homeland. Aku bacakan ya pesannya. Tempat yang selalu memanggil untuk kembali sejauh apapun pergi Sejauh apapun pergi, langkahnya selalu terhenti dan tak pernah lupa kemana jalan pulang. Ya, ini cukup menjelaskan kenapa di sini ada Five of Cups ya. Jadi aku melihat sebenarnya dia dan pasangannya baik-baik aja. Sejauh ini relatif baik-baik aja. Gak melihat konflik besar kalau menurut aku. Cuman kayaknya mereka gak bisa membohongi diri deh kalau mereka tidak benar-benar mencintai orang yang sedang sama mereka. Atau ginilah, mungkin mereka menyayangi orang yang sedang sama mereka. Mungkin mereka menyayangi orang yang sedang sama mereka. Tetapi mereka gak bisa menipu diri bahwa mereka punya perasaan yang besar, cinta yang besar, dan keinginan yang besar untuk memiliki orang lain. Yang sayangnya itu sepertinya bukan orang yang sedang bersama mereka. Karena di sini ada kesedihan, ada Five of Cups gitu loh. Karena hati mereka itu ada di tempat lain. Orang lain di luar sana itu adalah rumah untuk mereka gitu loh. Jadi bikin mereka stuck dan susah move on. Itu yang aku lihat. Sebelumnya aku kasih tahu dulu bahwa yang dealing di sini Sun, Moon, Rising atau Venus ya, energi yang kuat yang terlihat di sini yaitu Virgo, Leo, Aries ya. Aquarius. Leo, Aquarius, Gemini. Oke. Virgo itu kelihatan jelas sama Leo. Libra, Taurus. Oke, kira-kira itu. Oke, kira-kira itulah ya. Ada Scorpio juga. Oke, aku pikir itu ya yang kelihatan jelas di sini Sun, Moon, Rising ya. Sun, Moon, Rising yang terlihat jelas itu kayaknya itu ya, setidaknya Sun, Moon, Rising atau Venus. Ya aku melihat tadi aku udah sebut ya Gemini. Ada The Lovers di sini sama ada Three of Wands, ada
Seven of Wands. Dia merasa koneksinya dengan orang ini itu kuat. Orang ini tuh adalah orang yang sedang tidak sama dia kalau aku lihat di sini. Jadi gimana ya? Ini tuh kayak dia berusaha menikmati dan bahagia dengan hubungannya, dengan pasangannya, tetapi ada sesuatu yang tidak atau belum dia lepaskan dari dalam. Ini gimana ya? Aneh juga sih orang ini. Menurut aku gitu ya, kalau emang sudah mau fokus di sini ya sudah fokus aja gitu loh. Tapi anehnya dia sedang menjalani yang ada di sini, tetapi dia masih belum mau melepaskan orang dari masa lalunya gitu loh. Maksudnya belum mau melepaskan itu, orang itu masih tersimpan di hatinya. Ya kalau cuma sekedar menyimpan, oke, untuk sekedar kenangan gitu ya udahlah ya. Tetapi aku melihat di sini ada ketidakrelaan juga, masih ada keinginan untuk memiliki. Di sini ada the strength, ada nine of wands, ya. Kayak gitu. Jadi kayak harapan besar untuk memiliki, masih mengagumi dan benar-benar ingin meraih itu besar di sini. Masih ada energi obsesi dan posesifnya di sini tuh masih terlihat besar gitu. Itu loh yang aku bilang, dia masih belum bisa melepaskan, dia belum bisa let it go orang dari masa lalu. Ya itu juga yang membuat dia tidak benar-benar hidup di hubungannya yang saat ini, yang akhirnya ujung-ujungnya bikin dia sedih gitu loh. Gitu sih, makanya aku melihat di sini ada potensi third party situation juga gitu ya. Telepathy and communication, kemampuan memahami dan merasakan yang dapat menjawab kuatnya soul connection. Ya mungkin saja kamu dan dia, kalian dan mereka mungkin sadar atau tidak, mungkin sedang berkomunikasi dalam jiwa gitu kali ya. Jadi kayak kalian bisa merasakan apa yang mereka rasakan, atau kalian sulit untuk melupakan mereka gitu ya kan. Terus mungkin mereka juga kayak gitu. Mungkin ada perasaan-perasaan yang kalian agak nggak mengerti, kalian rasakan, mungkin bisa jadi, ya terserah sih percaya atau tidak, mungkin bisa saja itu adalah perasaan mereka yang kalian rasakan mungkin ya. Trust, oke? Jagalah itu jika mereka penting. Ini adalah unsur yang memperkokoh seseorang dan membuatnya bernilai. Oke, ini. Jadi mungkin saja ya, masalah kalian di sini adalah masalah kalian itu ya di sini situasinya itu masalahnya adalah trust issue gitu loh. Jadi mungkin saja kalian di masa lalu, ya kalian sama orang ini di masa lalu itu tidak jadi bersama itu karena masalah itu tadi, karena trust issue tadi. Mungkin ada orang yang kesetiaan atau loyalitasnya di sini dipertanyakan sampai akhirnya dia menjalani hidupnya yang saat ini tapi dia nggak bahagia gitu. Mungkin ada kesalahan yang dia lakukan gitu sampai akhirnya mengantarkan dia pada situasi ini, pada hubungan ini juga gitu. Mungkin ada masalah itu tadi, trust issue di antara kalian yang membuat akhirnya kalian berakhir gitu hubungannya gitu, tidak bersama gitu. Dan itu yang masih mengecewakan juga ya, karena di sini juga ada scar gitu ya. Mengecewakan, ada luka dari pihak kalian yang belum sembuh juga. Ingat ya, karena ini general reading, ini bisa vice versa juga energinya. Oke, jadi orang yang sering dihianati, yang sering dikecewakan karena masalah loyalitasnya atau kepercayaannya yang disalahgunakan itu ya. Orang yang kecewa karena itu mungkin saat ini sedang butuh healing atau masih dalam proses healing. Tapi orang yang dulu sering mempermainkan kepercayaan orang yang dia cintai itu, dia kayak menuai karma juga sih, kelihatannya kayak gitu. Dia sadar bahwa ternyata itu adalah kesalahannya gitu, mempermainkan kepercayaan seseorang gitu. Itu kan kepercayaan itu gratis gitu, tetapi ketika kehilangan itu mahal sekali gitu untuk bisa memperoleh itu kembali gitu. Jadi itu harus diwaspadai gitu. Mungkin di sini ada yang tidak loyal, ada yang itu tadi. Ada yang mungkin kayak mungkin sering punya selingan, mungkin punya selingan, atau mungkin dia itu tadi menghadirkan third party situation gitu loh. Tapi dia tidak bisa menjaga kepercayaan itu dengan baik gitu. Akhirnya melukai orang lain kayak gitu. Oke. Mungkin bisa jadi orang di sini atau orang yang dealing di sini akan dilimpahi abundance dari universe gitu ya. Lihat saja nanti dalam waktu yang relatif dekat mungkin
mungkin 1-3 bulan. Kira-kira lihat saja. Maksudnya aku bilang lihat saja. Mungkin saja ada abundance yang datang, kayak gitu. Mungkin saja, lihat saja ya intinya gitu, oke? Nah ini mengamati langkah kembali, mungkin belum terlalu terlambat untuk dievaluasi ya. Jadi mungkin orang ini berpikir juga gitu loh. Dia itu ingin kembali sama orang lama, di sini Five of Cups, sedih. Jadi dia kayak stuck sama orang lama, masih mencintai orang lama, hatinya masih di orang tersebut gitu ya. Sayangnya orang itu tidak bersama dia gitu loh. Ya, jadi dia mungkin berpikir, dia ada pikiran itu tadi, ingin kembali sama orang lama. Akhirnya apa? Akhirnya ada potensi third party situation lagi kalau dia berpikir seperti itu gitu loh. Kayak gitu. Jadi ada pikiran kayak gitu. Udah terlambat belum ya kalau gue kembali sama orang itu? Masih mau, orang itu kira-kira masih mau menerima gue gak sih? Masih mau memberikan gue kesempatan gak sih kalau gue hadir kembali di hidupnya, meminta maaf gitu ya, memohon kesempatan, kira-kira dikasih gak ya gitu? Mungkin ada pikiran seperti itu gitu ya. Oke. Ya itu sih ya itu kira-kira pesan dari Oracle ini, The Dust Tipping Oracle ya, yang mau request, yang mau order, mau beli bisa GM Instagram ya. Sekarang aku mau buka pesan dari Oracle yang lain, Oracleku juga, Life as We Know It Oracle, yang mau order ya langsung DM Instagram, oke? Ini baru launching, oke. Kira-kira pesan untuk situasi mereka. Kalau minta atau pengen lihat aku shuffle kartu di depan kalian gitu, harus bersabar ya, karena aku kalau shuffle kan harus dalam keadaan tenang, relax kayak gitu. Oke? Kira-kira apa pesan untuk situasi grup 2 di sini ya? Pesan untuk situasi dari grup 2 di sini. Oke, menarik ini ya. Oke, udahlah cukup ya. Segini aja. Ya, aku akan bacakan pesan dari Life as We Know It Oracle ya. Kartu ini Oracle ini ada 88 kartu. Ini menarik nih. Ini ada quotes bagus dari Dalai Lama gitu ya. Aku akan baca ininya aja ya, perspektif dari aku agar lebih cepat gitu ya. Tidak mungkin memaksa hati seseorang kecuali hidup dalam kebohongan. Memiliki dan menjaganya bukan menggenggam hatinya secara paksa. Oh, mungkin di sini ada yang agak posesif, bisa jadi, nggak tahu ya. Memberikan ruang untuk hatinya merasakan kenyamanan, artinya memiliki satu rangkaian utuh. Oke, aku ngerti. Mungkin saja kalian itu, kalau memang orang yang masih bikin mereka stuck ini adalah kalian, orang dari masa lalu itu adalah kalian gitu ya. Orang itu memberikan kenyamanan buat orang ini sehingga mereka merasa orang ini adalah rumah buat mereka. Jadi kayak nyaman gitu dan sedih kalau nggak bersama gitu loh. Menyesali gitu. Ini udah jelas, ini kartu penyesalan gitu. Sedih, menyesali gitu. Jadi ada yang memberikan kenyamanan di sini sehingga membuat orang tersebut sulit move on. Ikatannya, perasaannya kuat ya, dia masih punya perasaan yang besar dan kuat gitu sama orang yang sudah memberikan dia kenyamanan ini. Oke, lanjut ya. Oke. Memberikan ruang untuk hatinya merasakan kenyamanan artinya memiliki satu rangkaian utuh. Ingat ya, jadi terkadang ada orang yang maunya itu menggenggam fisiknya gitu kan, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh lihat kemana-mana. Apalah artinya gitu ya, memiliki fisiknya tapi pikiran dan hatinya itu memiliki fisiknya tapi pikiran dan hatinya itu tidak dia miliki, itu buat apa gitu kan. Intinya kalau mau mendapatkan itu mungkin harus memberikan kenyamanan ya kan, tetapi dalam memberikan kenyamanan itu tetap jadi diri sendiri ya, dan jangan juga jadi budak cinta, apalagi jadi budak cinta yang udah nggak sehat gitu loh ya, kayak gitu. Jadi relax aja gitu ya.
nggak usah dipaksakan lah ya, intinya gitu. Ya, berawal dari kenyamanan hati lalu raga bisa mengikuti. Oke. Ketika kenyamanan itu bisa dihadirkan seseorang, ia tak perlu takut kehilangan. Kontrol obsesi adalah kunci. Iya, udah cukup jelas di sini ya. Jadi ini tadi gitu loh. Ketika kenyamanan itu bisa dihadirkan seseorang, mungkin orang dari masa lalu itu bisa memberikan kenyamanan buat orang ini, orang yang kalian tanyakan di sini. Ya, sehingga tidak perlu takut kehilangan. Ya gimana dong? Ya kan? Walaupun tidak bersama pun, orang ini tetap masih memikirkan orang dari masa lalu itu. Karena apa? Karena kenyamanan. Yang dia rasakan adalah kenyamanan gitu loh. Yang dia rasakan adalah kenyamanan gitu lah ya. Dan pesan buat situasi di sini, ya artinya yang dealing di sini kan bukan cuma kalian. Orang itu mungkin ada orang lain lagi gitu kan. Jadi intinya orang-orang yang dealing di sini, ini ada pesan juga ya buat yang mungkin sadar atau tidak terobsesi ya. Karena obsesi itu juga bikin orang itu jadi anxiety, ketakutan, gak tenang gitu kan. Karena itu tadi terlalu terobsesi, takut gak mendapatkan itu, takut itu tidak terrealisasikan gitu. Itu udah terobsesi gitu ya. Ini ada pesannya ya untuk mengatur itu, kontrol itu. Jangan biarkan obsesi itu yang mengatur kita. Kita yang harus pegang kendali pikiran kita, oke? Ya, ini ada quotes bagus juga ya. Oke, nah, cinta sejati itu lahir dari pengertian ya. Oke, ini aku baca perspektif bawahnya ya. Ini dari aku. Selalu ada proses seleksi alam dalam kehidupan. Dalam proses itu setiap orang yang tetap bertahan bersamamu adalah cinta sejatimu dalam hubungan apapun. Mereka yang tetap bertahan dalam hidupmu adalah mereka yang selalu berusaha memahamimu. Oke. Ya, gitu ya kira-kira. Jadi bisa dipahami untuk situasi di sini ya. Udah cukup jelas ya, karena aku nggak perlu menjelaskan lagi. Hanya membaca aja atau ya hanya dari tulisan atau pesan yang ada di sini aja kalian sudah bisa memahami gitu ya. Sudah sangat eksplisit, sangat jelas sekali pesannya. Oke. Nah, ini pesan yang lain. Berbesar hati melepaskan sesuatu adalah hal yang sulit. Meski itu kunci seseorang untuk lebih bahagia, ya. Seseorang perlu mengetahui apa yang layak dan tidak baginya agar ia dapat membuat keputusan cerdas untuk hidupnya. Oke, ini mungkin pesan untuk oracle ini juga ya. Ya, ini diperkuat oleh oracle ini ya. Mengamati langkah kembali. Mungkin belum terlalu terlambat untuk dievaluasi. Ini orang ini pengen balik sama kalian ya, tapi orang ini pengen balik sama orang dari masa lalu. Kalau orang dari masa lalu itu yang dimaksud di sini adalah kalian yang memberikan kenyamanan buat mereka. Ya, mereka ingin kembali sama orang itu. Oke. Makanya ini ada penyesalan dari pihak orang ini juga. Semuanya maaf ya untuk grup 2 di sini. Tadi videonya terpotong dan aku lanjutkan lagi apa yang terpotong tadi. Kayaknya tadi terakhir sampai sini ya. Jadi aku lihat di sini ada penyesalan gitu dari pihak mereka gitu ya, karena mungkin apa ya, sudah meninggalkan kalian atau ada penyesalan kenapa kok hubungan kalian itu berakhir begitu saja dan mereka tidak mengupayakan hal lebih, justru terjebak di situasi ini. Tapi di sini aku melihat ada potensi mereka menyesal gitu loh, tidak bersama kalian atau tidak bersama orang dari masa lalunya yang membuat mereka stuck ini. Orang dari masa lalunya yang memberikan kenyamanan buat mereka gitu loh, yang membuat mereka stuck gitu dan ingin kembali, yang dimana orang ini tuh sebenarnya sudah mereka anggap rumah buat mereka gitu, karena disitulah hatinya berada gitu loh. Oke, nah aku bacakan lagi ya untuk yang ini. Berbesar hati melepaskan sesuatu adalah hal yang sulit meski itu kunci seseorang untuk lebih bahagia. Seseorang perlu mengetahui apa yang layak dan tidak baginya agar ia dapat membuat keputusan cerdas untuk hidupnya. Nah ini ya, mungkin ada penyesalan itu ya. Oke. Iya, tapi memang gitu kan ya. Saat orang itu susah let it go seperti yang aku bilang tadi, di sini ada Nine of Wands.
akhirnya dia juga tidak bahagia di sini, tidak bisa menikmati hubungannya. Padahal aku juga tidak melihat hubungan ini banyak masalah, atau setidaknya sejauh ini belum terlihat masalah yang krusial, yang parah gitu. Belum sih, biasa aja kayaknya. Cuman hatinya nggak di sini gitu aja. Tapi ya gitu, kalau dia atau mereka ini tidak bisa let it go, susah let it go. Siapapun itu kalau susah let it go, yang ada dia bersedih, dia susah bahagia. Di sini ada Five of Cups, dan terlihat juga di oracle ini pesannya seperti itu, ya kan? Oke, jadi kalau mau lebih bahagia ya mungkin dia harus berani atau siap let it go dulu. Tapi aku melihat di sini dia belum bisa let it go orang dari masa lalu itu, makanya dia sedih terus. Oke. Kemudian di kartu ini sama kayak grup 1, kartu ini keluar lagi ya. Seseorang, ini aku bacakan aja. Seseorang yang hanya menggunakan waktunya untuk fokus mencari kekurangan orang lain adalah orang yang merugi. Rugi atas waktu dan energinya. Mereka bukan lawan apalagi ancaman, tetap nikmati dan lakukan yang terbaik untuk hidupmu. Oke. Ya, jadi intinya ini pesan untuk semuanya ya, untuk fokus aja membangun hidupnya gitu loh. Seperti itu. Jadi nggak usah pusing juga dengan pandangan orang lain gitu loh ya, karena orang yang terlalu pusing sama kehidupan pribadi orang, mungkin dia juga kayaknya orang-orang kayak gitu adalah orang-orang yang nggak bahagia sama hidupnya sebenarnya. Dan mereka juga membuang waktunya untuk membahas hidup orang lain gitu loh, daripada membangun hidupnya, mungkin membangun dirinya, membahagiakan dirinya, kayak gitulah ya. Terus aku juga mendapatkan pesan lain ya, seperti yang aku bilang, ini pesannya sudah cukup eksplisit. Tetapi kalau kalian mau membaca ini dengan intuisi, dengan melihat juga tebaran kartu yang lain, mungkin kalian bisa dapatkan atau menangkap pesan lain juga gitu lah ya, atau menangkap pesan yang lebih luas lagi. Tapi aku melihat di sini mungkin saja gitu loh, dia itu berpikir untuk kembali sama orang yang masih dia cintai, tetapi dia juga memikirkan kira-kira pandangan orang itu gimana ya, pandangan orang-orang lain, orang-orang di sekitarnya itu gimana, kayak gitu. Terus mungkin juga dia kalau melihat ada kartu The Strength di sini, dia kayaknya keinginan untuk kembali itu kuat ya, tapi dia juga berpikir kira-kira orang yang di masa lalu ini masih mau menerima dia nggak sih, apalagi dia sudah melakukan kesalahan yang cukup besar gitu ya, menyakiti ya kan, melukai atau merusak kepercayaan orang tersebut gitu loh ya kan. Di sini ada scar juga gitu, jadi ya dia juga merasa bersalah dan ada rasa nggak enak juga kalau mau minta maaf dan kembali gitu loh. Oke, itu saja dari grup 2. Jangan lupa like dan share kalau suka, dan good luck buat kalian ya. Oke, itu aja untuk grup 2. Oke, bye grup 2. Oke, ini untuk grup 3 yang memilih Nine of Pentacles di sini ya. Kira-kira orang yang kalian tanyakan di sini, apakah mereka sudah bahagia dengan orang yang sedang bersama mereka? Maksudnya apakah mereka sudah bahagia dengan pasangannya gitu ya? Apakah mereka saat ini bahagia dengan pasangannya gitu ya? Pertanyaannya ya, itu kan yang kalian tanyakan kan. Nine of Pentacles yang memilih kartu ini ya, Nine of Pentacles, orang yang di grup 3 ini. Ini grup 3 ya yang memilih kartu Nine of Pentacles. Aku akan shuffle juga ya dari oracle buatan aku, The Dust Tipping Oracle ya. Nanti aku akan juga shuffle dan buka kartu dari Life as We Know It Oracle ya, oracle buatan aku juga. Jadi kalau yang mau order silahkan GM Instagram ya. Oke. Kita lihat pesan apa yang ada di balik oracle itu untuk situasi ini ya. Apakah nyambung gitu kan? Kita lihat. Ya, aku akan ambil beberapa kartu lah. Oke, kira-kira pesan untuk situasi di grup 3 ini ya. Kalau kalian mau minta aku shuffle di depan kalian ya, kalian harus sabar ya. Karena kalau shuffle ya nggak suka terburu-buru ya, harus relax.
love is real. Oke. Chronic. Power. Heart and Homeland. Ini keluar di grup 2 loh. Jangan-jangan kalian ketarik antara grup 2 atau grup 3 lagi ya. Dan yang ada di deck paling bawah itu adalah Feeling ya. Ya, ini aku bacakan. Oke lah, aku bacakannya nanti aja. Tapi aku melihat sekilas ini sudah relate sih sebenarnya, udah nyambung dengan isi kartu, dengan yang aku tangkap dari kartu ini gitu. Jadi gini. Oh ya, sebelumnya aku kasih tahu dulu bahwa yang dealing di sini Sun, Moon, Rising atau Venus yang kuat terlihat di sini ya. Ada Pisces, ada Aries, ada Gemini. Ya kira-kira itulah yang kuat terlihat di sini, oke? Tapi di sini ada Taurus, sama ada Libra, Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Unsur Pentacles kuat ya. Unsur air juga, unsur air sign juga kuat ya. Air sign-nya itu Libra yang kuat di sini. Pentacles-nya Taurus ya. Sun, Moon, Rising Libra atau Taurus bisa lah. Aries itu kuat juga di sini sama Gemini ya. Oke, kalau aku lihat di sini gini. Mereka ini kayaknya tipikal orang. Ya, it's okay, ini tidak harus resonate dan namanya general reading juga bisa vice versa ya. Untuk informasi lebih lanjut tentang general reading, cek di description box, di situ udah ada penjelasannya. Nah, kalau aku lihat di sini mungkin saja ini tipikal yang terlihat di sini loh ya, orang di sini ya. Ini tipikalnya mereka itu kalau merasa udah nggak nyaman di satu tempat gitu ya, atau di satu situasi gitu ya, mereka kelihatan kayak selalu mencari jalan untuk keluar. Jadi mungkin mereka ini dulunya atau mungkin masih menyimpan sisi itu juga saat ini. Ini adalah sisi, maaf ya kalau dari perspektif aku kurang mature gitu loh. Kurang mature-nya itu gini. Mereka cenderung menghindari masalah. Gini ya, kita menghindari membuat masalah itu betul. Tetapi ketika masalah itu sudah terjadi, itu bukan lari dari masalah ya. Jadi oke, aku ralat lagi aja ya. Jadi gini, mereka cenderung lari dari masalah. Jadi bedanya lari dan menghindari masalah itu maksudnya gini ya. Lari dari masalah itu masalah udah ada, tapi orang itu memilih lari, bukan menyelesaikan. Kita nggak bisa lari dari masalah. Masalah itu akan terus di mana-mana kayak hantu gitu loh. Kalau nggak diselesaikan, jadi lebih baik selesaikan, ya nggak? Kalau menghindari masalah, seseorang itu cenderung untuk ya berhati-hati loh gitu loh sama pilihannya, sama sikapnya gitu. Itu karena dia meminimalisir kemungkinan masalah itu terjadi gitu ya. Atau intinya dia memang benar-benar menghindari masalah itu terjadi gitu, bukan lari dari masalah. Kayak gitu. Nah, aku melihat ada sisi immature dari orang ini. Balik lagi ya, orang dewasa itu mungkin juga punya sisi immature. Anak-anak itu mungkin juga punya sisi dewasa, kayak gitulah ya. Dan itu manusiawi. Nah, kalau aku lihat di sini, ini sisi immature-nya itu dia cenderung lari dari masalah ketika dia sudah nggak kuat di satu situasi ya. Dia kayak nggak bisa bekerja di bawah tekanan gitu ya. Kayaknya gitu. Kayaknya dia nggak bisa berada di satu tekanan gitu. Dia akan langsung cari ruang, cari jalan untuk keluar gitu loh. Jadi ketika dalam relationship dia sudah nggak nyaman ya, atau dia merasa tertekan gitu ya, dia kelihatan kayak keluar dari situ, terus kelihatan jadi kayak player gitu loh. Jadi kelihatan kayak mencari yang lain, atau kelihatan hinggap ke tempat yang lain, kelihatan kayak ya have fun di tempat lain. Jadi dia selalu lari dari masalah ini. Bukan dia selesaikan dulu lalu dia keluar, tapi ini tidak diselesaikan. Jadi kayak digantung gitu ya. Digantung, dibiarin gitu aja terus ditinggal lari gitu. Itu tidak menyelesaikan gitu loh. Iya kan? Tinggal lari keluar mencari yang lain kayak gitu. Itu karena dia tidak berani tegas membuat keputusan gitu kan. Menyelesaikan itu baru pindah ke tempat lain. Tapi dia memilih untuk melempar aja itu, langsung lari gitu. Jadi ini sisi yang gak dewasa emang dari orang ini. Yang aku lihat di sini ya. Oke, nah aku lihat sih apakah mereka ini bahagia dengan pasangannya. Gini,
orang ini tuh kayak kalau aku lihat sih kayak udah nggak nyaman emang di situasinya ini gitu ya. Tapi dia kayak bukan nggak bisa, dia memilih untuk diam dulu gitu. Gimana ya? Aku melihat ini kayak grup 2, jadi hatinya itu di tempat lain. Dan dia udah gak nyaman di sini. Mungkin dia juga tersiksa. Tersiksanya bukan berarti atau tidak harus dia menemui konflik dengan pasangannya. Bisa juga ini konflik batinnya gitu. Karena dia mencintai orang lain dan dia tidak bersama orang itu. Jadi kayak dia galau sendiri dan dia terluka terus. Mungkin saja dia sudah lama tidak berkomunikasi dengan orang yang dia cintai itu. Sudah lama berakhirnya, tapi hatinya belum selesai sama orang itu. Jadi dia terluka sendiri, dia capek sendiri. Tapi kayak dia itu tertekan sama situasi ini, cuman dia sedih sama situasi ini. Kayak udah kehilangan harapan gitu. Tapi dia belum bisa let it go. Dan dia ini kelihatannya kayak dia tahu keinginannya mau kemana gitu, cuman dia kayak belum melakukan langkah, belum melakukan aksi apapun gitu. Ini di kartu The Hangman ya. Dan jadi kayak dia membiarkan diselimuti rasa sedih terus gitu di sini di Five of Cups. Cuman situasi ini juga mendewasakan dia sih kalau aku lihat di sini, karena di sini ada King of Cups. Ya, jadi apapun situasi dia sama orang dari masa lalu itu gitu ya, dia sadar ya, mungkin itu akibat dari ketidakdewasaannya juga gitu, sampai mengantarkan dia pada hal ini gitu. Dan dia mungkin merasakan dampaknya ya saat ini gitu. Cuman akhirnya dia juga mau nggak mau dia dewasa sendiri kan. Jadi gimana ya, kita nggak bisa memaksakan orang itu untuk berubah. Pada akhirnya semesta itu yang menempa dia, jadi ya udah biarin aja, biar dia berkembang sendiri ya kan. Itu akan jadi ranahnya semesta gitu. Nah ini semesta yang menempa dia, akhirnya setelah dia melewati situasi ini dia jadi lebih dewasa, lebih mature. Di sini ada King of Cups. Di balik kesedihan ini ya kan, ada dampak lain yaitu kedewasaan dia. Kayak gitu. Iya, jadi ini dia kayak melalui konflik dalam batin juga bisa jadi. Mungkin juga dia memang sudah gak nyaman sama hubungannya, sama situasinya gitu. Ya udah jelas gitu. Dia konflik batin sendiri, dia kayak mungkin ingin mengambil langkah tapi kayak keadaannya gak mendukung gitu ya, gak tahu. Dia jadi bisa jadi dia capek juga dengan situasi ini. Capek juga dengan konflik yang ada dalam dirinya gitu. Lelah gitu loh. Di sini Six of Pentacles, Three of Pentacles, Two of Pentacles. Aku melihat kemungkinan orang ini itu kayak pengen balikan sama orang dari masa lalu. Ya, dia pengen reunian sama orang dari masa lalu dan itu sudah menjadi pikirannya. Ya mungkin sudah sejak lama gitu. Tapi dia memang belum melakukan aksi atau langkah apapun gitu. Jadi kayak diam gitu. Diam itu sebenarnya adalah keputusan loh ya. Jadi dia di sini terlihat diam, belum melakukan aksi atau langkah pasti gitu. Sedih terus gitu, tapi masih mempertimbangkan dan masih berharap gitu. Yang bikin orang stuck dan galau itu kan kayak gitu, yang bikin orang terjebak pada kesedihan. Mereka setengah-setengah. Kalau di sini ya di sini sepenuh hati. Kalau mau ke sana ya ke sana sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Di sini tapi nggak bisa melepaskan yang ada di sana. Itu kan setengah-setengah. Itu yang bikin akhirnya mereka konflik sendiri dalam batinnya. Konflik sendiri dengan situasi ini, ya kan? Akhirnya sedih sendiri, menderita sendiri gitu loh. Tapi ini mereka sudah mempertimbangkan gitu ya. Dan mungkin mereka juga ini ya. Di sini ada Page of Sword kan? Page of Sword, King of Sword. Kayak orang ini juga mungkin masih suka stalking orang yang mereka sukai itu ya. Orang dari masa lalu itu gitu. Ya, dan mereka memang ingin menjemput kebahagiaannya. Kayak mereka itu merasa orang itu adalah kebahagiaannya. Mereka ingin bahagia sama orang itu. Mereka merasa orang itu soulmate-nya. Kayak ikatannya tuh kuat banget. Kayak susah gitu loh. Mereka gak bisa denial gitu. Dan mereka gak bisa let it go. Belum mau let it go juga. Orang kalau bertekad let it go ya kelihatan kan. Tapi ini kayak mereka tidak melepaskan. Akhirnya mereka terjebak di perasaan yang kayak gini gak jelas gitu loh. Tapi mereka masih punya mereka tuh masih punya harapan dalam dirinya gitu loh ya, masih berharap maksudnya
untuk kembali sama cintanya itu, sama orang yang mereka anggap soulmate itu, ya, bahagia bersama orang itu. Jadi kayak masih jadi bayang-bayangnya juga, masih membayangi. Jadi kerjaannya ya memikirkan, mempertimbangkan, melihat dari jauh, stalking, mungkin kayak gitu. Ya kalau kayak gitu gimana mau move on, ya nggak? Oke, nah di sini ada Prince of Cups, Ace of Pentacles, The Magician. Aku melihat orang ini masih kemungkinan besar, it's okay. Aku sih melihat kemungkinan besar ya, tapi ya gimana ya, ini kan general reading, ini juga dari perspektif aku aja, it's okay. Tapi aku melihat ada potensinya kelihatan banget di sini. Orang ini masih berusaha memanifestasikan orang dari masa lalunya di sini, yang aku lihat di Six of Pentacles ini. Ya, jadi kelihatan dia kayak bener-bener ingin punya hubungan atau komitmen yang serius, ingin memberikan penawaran serius nih buat orang di masa lalu yang masih dia cintai ini. Ini dia masih berusaha untuk memanifestasikan, sadar atau tidak, walaupun saat ini kelihatannya masih stagnan dan tidak melakukan langkah serius, tapi kelihatannya orang ini itu masih berusaha memanifestasikan. Ini cuma masalah waktu aja soal langkah tersebut gitu loh. Jadi energi orang ini tuh masih fokus sama orang dari masa lalunya ini gitu ya. Karena apa? Karena dia merasa hatinya itu ada di orang masa lalu itu ya. Aku bacakan aja pesannya ya. Jadi ini gini. Tempat yang selalu memanggil untuk kembali. Nah, itu dia selalu terpanggil untuk kembali gitu ya. Sejauh apapun pergi, langkahnya selalu terhenti dan tak pernah lupa kemana jalan pulang. Gitulah kira-kira ya. Kemudian mungkin ini loh. Ace of Pentacles sama The Magician itu sama Two of Pentacles itu dijelaskan juga sama kartu ini. Power ya. Kekuatan itu ada di dalam diri sendiri. Kekuatan itu ada di dalam diri yang berasal dari keyakinan. Selalu ada pilihan untuk menggunakannya atau tidak. Nah, itu dia. Jadi kayak ada pikiran kan, seperti yang aku bilang, untuk kembali sama orang dari masa lalu, untuk memanifestasikan orang itu lagi. Tapi dia itu kayak keinginannya besar tapi keinginan besar tapi ketakutan itu juga masih cukup menguasai gitu loh. Tapi ketakutan yang ada itu tidak memadamkan keinginannya tadi. Jadi kayak antara keinginan yang besar tadi sama ketakutan ya. Ralat ya. Kalau aku salah ngomong maaf ya, aku ulang lagi. Jadi gini. Bentar ya, aku tiba-tiba kayak ada serangan di kepala nih, tiba-tiba kayak ada rasa-rasa gimana gitu di kepala aku. Oke. Biasalah mungkin kelamaan general readingnya. Oke. Lanjut ya. Jadi gini, mungkin saja dia itu, kalau aku lihat di sini, keinginannya untuk kembali sama orang dari masa lalu itu besar gitu. Tetapi ketakutan juga masih menghantui dia, masih kayak menguasai pikirannya. Cuman tidak memadamkan keinginan yang besar itu. Sehingga ini terjadi konflik batin antara keinginan yang besar sama ketakutan juga yang kayak mau menguasai gitu loh. Jadi ya kayak gitu ya. Tapi dia kayak mau meyakini bahwa dia bisa melakukan ini. Karena kayak orang ini tuh kayak bukan memadamkan keinginannya untuk kembali sama orang dari masa lalu, tapi justru harapannya itu besar banget, keinginannya dan obsesinya, ambisinya tuh kelihatan besar di sini. Apalagi di kartu The Magician ini gitu ya. Kronik. Oke, aku bacakan ya. Rasa sakit dan luka yang menetap lama bisa datang dari kesalahan langkah dan perkataan orang tua. Oke. Self-healing hingga datangnya soulmate yang menjadi partner untuk menyempurnakan healing akan mengubah hidup seseorang. Ya. Mungkin saja dari dibalik sisi orang ini yang tadi aku bilang Prince of Cups yang kelihatan immature gitu ya. Mungkin dia juga punya ini ya, luka gitu kayak. Luka mungkin dari situasi keluarganya. Nggak tahu ya, maksudnya aku nggak bilang orang tuanya toksik. Mungkin saja kayak masalah komunikasi dan kedekatannya sama orang tuanya itu kurang gitu, sehingga mungkin saja orang ini merasa butuh kasih sayang gitu loh, yang akhirnya dia menunjukkan sikap kekanak-kanakan sama orang yang dia rasa nyaman, kayak misalkan orang dari masa lalu ini gitu. Dia kayak menunjukkan sisi kekanakan itu adalah
itu adalah masalah dia dari kecil, mungkin bisa jadi ya. Itu adalah hal yang menjadi isu dia di keluarganya gitu. Dan ini ada hubungannya antara dia dengan orang tuanya kemungkinan. Kayak gitu, ada sesuatu yang nggak beres di situ, ada isu di situ. Mungkin saja dia itu butuh healing juga dari situ ya. Ada luka dari situasi itu, dari situasi keluarga gitu. Intinya ada yang harus healing di sini dari situasi keluarganya, dari dia gitu, yang dia dapat dari situasi keluarganya gitu. Kayak gitu ya. Ini pesan yang aku dapat aja. Terus di sini love is real gitu ya. Berharap yang terbaik baginya, meski rindu selalu memanggil, meski perasaan tak habis digerus waktu. Cinta yang tulus adalah cinta yang tidak menyakiti. Oh, ya, oke. Ya kayaknya orang ini punya cinta yang besar memang sama orang dari masa lalu ini ya. Orang dari masa lalu ini ya, orang yang terakhir ya, maksudnya gini. Ya sorry. Jadi sebelum sama pasangan yang sekarang, dia kayaknya sempat punya hubungan sama seseorang gitu ya. Hubungannya lumayan dalam gitu. Sama orang itu, maksudnya masa lalunya itu masa lalu sama yang itu gitu. Karena kan bisa aja dia punya mantan banyak dong, bisa aja dia punya masa lalu banyak, kan bisa saja gitu ya. Kayaknya sama orang itu yang belum selesai, dia masih menginginkan kembali sama orang itu. Jadi cintanya itu sama orang itu besar gitu ya. Aku melihat di sini sih orang itu masih punya obsesi sama orang dari masa lalu gitu ya. Cuman mungkin saja ada cinta yang tulus juga sebenarnya di sini ya. Tapi mungkin ini juga pesan buat situasi ini, dimana kalau yang namanya situasi di sini tuh maksudnya antara semua orang yang dealing di sini ya, bukan hanya dia dan pasangannya, mungkin dia dengan yang lain atau mungkin dia dengan orang dari masa lalunya itu. Intinya pesan dari situasi ini buat siapapun itu yang dealing di sini adalah cinta yang tulus itu bukan cinta yang menyakiti gitu loh. Cinta yang tulus adalah cinta yang tidak menyakiti. Oke, jadi jangan sampai kita bilang cinta sama orang tapi justru kita hanya bikin orang itu sedih, terluka. Ada aja hal-hal nih yang mungkin immature gitu, yang jadinya jadi trigger orang lain terluka gitu loh. Ya, jadi kayak cari gara-gara gitu, jangan kayak gitu ya. Kan itu juga nggak lucu gitu loh, kayak gitu. Jadi kalau yang kayak gitu, yang justru menyakiti, apakah itu cinta gitu ya? Itu jadi pertanyaan, karena cinta yang tulus itu adalah cinta yang tidak menyakiti gitu loh. Dan iya, aku melihat ini kayaknya orang ini itu stuck sama orang dari masa lalu ini yang aku bilang. Ya, jadi perasaan itu tak habis digerus waktu. Iya, jadi dia sama orang lain. Waktu terus berjalan, tapi perasaan untuk orang dari masa lalu itu tetap nyata ada di sini. Love is real gitu loh. Ya kan? Ya memang kita itu belajar untuk mencintai ya. Maksudnya gini, kalau kita anggap kita mencintai dan kita harus memiliki gitu, wah itu berarti, nah itu yang bikin kita harus belajar mencintai. Karena mencintai bukan kayak gitu ternyata ya. Jadi kayak obsesi. Jadi kalau kayak atas nama cinta aja, ini kayak lagu deh, atas nama cinta orang itu terobsesi dan gak sadar dia justru menyakiti orang yang dia bilang dia mencintai orang itu artinya dia masih perlu belajar mencintai gitu, karena cinta itu kan harusnya tidak menyakiti gitu ya kan. Mungkin yang ada di situ bukan hanya cinta tapi obsesi juga gitu ya kan. Oke, kemudian di sini ada feeling. Rasa tak pernah bisa berbohong. Oke, iklan. Rasa tak pernah bisa berbohong. Kenyamanan bisa dibangun tapi tak bisa dipaksakan. Oke, iya, oke. Itu cukup menjawab ya. Cinta bermula dari kenyamanan. Iya, bisa dipahami. Sama kayak Homeland sebenarnya. Heart and Homeland ini ya. Jadi, mungkin saja dia sama pasangannya itu tidak ada masalah serius, mungkin nggak tahu ya. Tapi kalau di grup 2 aku melihat tidak ada masalah serius sejauh ini gitu loh, yang terbaca ya. Ya namanya energi itu kan dinamis gitu ya. Keadaan kedepannya juga dinamis gitu. Semua tergantung dari masing-masing orang yang menjalani gitu ya kan. Nah aku melihat di sini itu dia nggak bisa membohongi perasaannya bahwa dia masih mencintai orang dari masa lalu, dan orang itu yang membuat dia nyaman sebenarnya. Walaupun hubungan mereka berakhir, walaupun hubungan mereka di masa lalu itu ya seperti itu gitu, tetapi dia tidak bisa membohongi dirinya bahwa
dia nyaman sama orang itu, dia mencintai orang itu. Rasa itu nggak pernah bisa bohong gitu ya, nggak bisa berbohong gitu. Dan rasa itu tetap ada gitu, bahkan sampai waktu terus berjalan dia udah sama yang lain kayak gitu, ya kan? Kenyamanan itu bisa dibangun tapi tak bisa dipaksakan. Mungkin dia mencoba untuk menikmati hubungannya yang saat ini, tapi kayak dia merasa gagal gitu loh. Ya karena ya mungkin itu tidak bisa dipaksakan, bisa diusahakan, bisa dibangun tapi tidak bisa dipaksakan. Ya namanya cinta itu bermula dari kenyamanan. Kalau orang nggak nyaman, bagaimana dia mau? Ya gimana ya mau? Ya walaupun cinta itu universal ya, ya udah gitu ya. Tapi kalau orang itu nggak nyaman, ya bagaimana dia mau saling membangun hubungan cinta itu? Ya nggak nyaman gitu loh. Ya jalan masing-masing, yang penting bahagia aja kali ya. Yang penting nggak menyakiti gitu ya. Oke, itu aja. Aku akan buka lagi dari oracleku yang lain. Oracleku yang lain ya, Life as We Know It Oracle. Ini kalian bisa, kalau ada yang mau order atau beli, langsung aja DM Instagram ya. Ini aku akan tarik lagi. Dari kartu ini kira-kira pesan apa untuk situasi di sini ya? Oke. Aku shuffle dulu dan akan aku ambil beberapa kartu. Oke, pesan untuk situasi di sini. Oke. Oh ya, coba ya, aku akan buka 3 aja kali ya. Sudah cukup lah. Oke. Di bawah ini ya. Ada pesan ini. Aku langsung baca perspektif aku aja ya. Di bawah ini adalah perspektif aku. Sebelum seseorang menjadi cahaya bagi yang lain, ia perlu menerangi hidupnya sendiri. Sebelum seseorang memotivasi orang lain, ia harus bangkit dan berhasil memotivasi dirinya. Seseorang bisa memberi perspektif jika ia sudah melalui proses itu. Ini pesan buat semuanya, buat kalian, buat dia juga mungkin dengan situasinya yang ini gitu ya kan. Kemudian aku baca lagi pesan lainnya yang ada di sini ya kan. Seseorang tidak harus melalui semua kesalahan dan penyesalan dalam hidupnya jika ia mendapat kesempatan melihat lalu mempelajari masalah yang datang karena kesalahan orang lain. Tapi berbesar hatilah saat harus menjadi contoh untuk orang lain. Kesalahan baru adalah pelajaran dan pengalaman baru, bukan sesuatu yang buruk ya. Jadi ya mungkin juga aku melihat di sini ya ada penyesalan dari dia gitu. Intinya dari situasi ini ada yang menyesal gitu ya. Kenapa kok dia nggak lebih kontrol pikirannya gitu loh. Kenapa kok dia hanya dikendalikan emosinya sampai akhirnya menuntun dia pada situasi ini yang ujung-ujungnya dia juga menyesal dan tidak bisa menikmati kayak gitu. Ya tapi intinya sih gini ya, memang kita kan nggak harus melakukan semua kesalahan juga. Kalau kita bisa belajar dari kesalahan orang, ya kan bagus, kita jadi bisa menghindari itu gitu. Kayak gitu ya. Kemudian ini, setiap orang tidak membutuhkan orang lain untuk melengkapi dirinya. Pilih saja yang bisa menerimamu seutuhnya karena memaksakan perasaan itu tidak mungkin ya. Jadi gini, ini mungkin pesan buat orang di sini, kalau memang kalian itu berada di situasi yang toksik gitu ya. Saling cinta, saling mungkin ada yang mencintai orang tersebut, menginginkan orang tersebut, atau mungkin saling cinta gitu ya. Atau saling menginginkan untuk bersama. Tetapi hubungan itu toksik. Ya buat apa gitu kan? Ya balik lagi, mungkin cinta yang tulus itu adalah membiarkan orang itu bahagia dengan jalannya, kita dengan jalan kita kayak gitu. Ya kalau emang kita bener-bener sulit untuk jalan bersama, ya udah nggak usah dipaksakan gitu kan. Nggak semua harus dipaksakan ya. Let it go itu artinya waktunya untuk let it go gitu aja sih. Oke, kemudian ini. Sebelum bangun hubungan dengan orang lain, setiap orang perlu membangun hubungan baik dengan dirinya. Saat seseorang sudah membangun hubungan baik dengan dirinya, ia sudah tahu bagaimana cara mencintai dan berdamai dengan dirinya. Mungkin ini orang ini kan kayaknya punya masalah gitu ya. Luka yang belum selesai, dia kayaknya masih perlu healing gitu.
Ini dari kecil ini kayaknya, luka ini dari kecil. Itu yang menjadi pattern kelakuan, yang menjadi kelakuan dia. Ya maksudnya menjadi gambaran kenapa kelakuan dia saat ini itu begini gitu loh. Mungkin itu gitu loh. Sebenarnya yang bisa menolong dia ya diri dia sendiri. Kalau dia terus dikontrol oleh emosi amarahnya gitu ya, saat dia emosi sama ini, dia lari ke sana gitu. Padahal yang di sana ternyata bukan yang dia inginkan gitu. Jadi apa ya? Ya kayak gitu jadinya. Itu kalau dia nggak bisa kendalikan pikirannya sendiri, ya kan? Jadinya ya memang dia harus mencoba berdamai dengan situasinya, berdamai dengan dirinya dulu kali ya. Susah, intinya kita mau membantu orang kalau orang itu nggak bisa membantu dirinya, susah ya. Ujung-ujungnya hanya orang itu sebenarnya yang bisa membantu dirinya sendiri gitu loh. Orang di luar itu sebenarnya cuma mendukung aja gitu ya. Setiap orang memiliki potensi yang berbeda, ide yang konyol jika memaksakan semua orang harus sama. Karena setiap potensi punya andil untuk membangun kehidupan. Biarkan setiap orang bersinar dengan potensinya, menjalani pilihan yang bukan jati dirinya hanya melemahkan seseorang. Oke, aku ngerti. Bisa jadi ini ada hubungannya sama Oracle ini juga, dan ada hubungannya sama ini loh, Prince of Cups ini ya. Di sini kan ada Chronic ya kan. Jadi mungkin luka dari masa lalunya sama situasi keluarganya, situasi dengan orang tuanya kayak gitu. Bisa saja dia tidak kayak nggak satu frekuensi gitu sama orang tuanya atau sama keluarganya, bisa saja. Atau sama ya bagian dari keluarganya, nggak harus seluruh keluarganya sih. Ada yang tidak satu frekuensi di situ. Mungkin saja dia dari kecil kayak tidak diberi kebebasan, mungkin bisa jadi kayak gitu ya. Jadi ada luka itu, ada yang nggak beres di situ dan dia memang perlu healing. Kalau nggak ya dia jadi kayak gini loh, nggak berdamai dengan dirinya sendiri, nggak berdamai dengan situasinya gitu kan. Dia jadi kayak cenderung impulsif gitu ya. Ketika kesel dia mencari pelarian, kayak gitu. Dia selalu mencari pelarian sampai dia lupa gitu loh. Pelarian itu tidak benar-benar buat dia bahagia ujung-ujungnya. Yang ada dia hanya menuju pada kesalahan-kesalahan baru, penyesalan-penyesalan baru gitu loh, kayak gitu. Dan mungkin saja dia akhirnya juga melepaskan kesempatan yang tadinya ada di depan dia gitu loh, ya kayak gitu. Jadi mungkin aja dia dulu punya masalah sama keluarganya kayak gitu, karena ya dia kayak nggak mendapatkan kebebasan, mungkin bisa jadi, dan masalah komunikasi dan pengertian. Mungkin dia merasa orang tuanya atau ada bagian dari keluarganya yang tidak memahami dia, tidak mengerti dia, sehingga dia tidak bahagia di situ. Kayak ada rasa nggak nyaman di situ sebenarnya. Dia terluka di situ. Dia kayak kosong di situ. Dia kayak kering kerontang di situ. Bener-bener dia kayak butuh kasih sayang di luar kayaknya gitu. Dan mungkin saja dia mendapatkan itu dari orang yang justru pernah dia sakiti gitu loh ya, karena di sini ada Heart and Homeland, makanya dia pengen kembali sama orang dari masa lalu itu. Oke? Itu saja untuk kalian grup 3. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye, good luck buat kalian.